Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Eka Utama, NPM 17630591. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Alfat untuk memenuhi mata kuliah testing dan implementasi. Untuk tugas ujian tengah semester yang diminta dari Bapak Alfat adalah: pertama, jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Yang kedua, jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi sistem. Jadi di sini saya mengambil sumber dari web Gundam Bison. Di sini jelaskan untuk materi testing dan implementasi, khususnya siklus hidup pengembangan. Langsung saja kita mulai. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem ini adalah operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan yang tidak dapat diatasi dalam pembuatan sistem. Maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasi dan proses ini kembali ke proses pertama. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem. Jadi siklus sistem ini adalah pengembangan, lebih ke pengembangan dari proses yang pertama dikembangkan begitu. Dan siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu yang pertama ada perencanaan, analisis sistem, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Yang keempat ada evaluasi dan seleksi sistem. Kemudian ada perencanaan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Kemudian ada pemeliharaan sistem atau perawatan sistem. Nah, ini adalah siklus dari pengembangan sistemnya. Kemudian yang pertama kita masuk ke perencanaan sistem. Yang ini yang soal kedua. Perencanaan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Jadi struktur yang di sini harus luas karena itu akan memenuhi kebutuhan si pemakai atau user yang memakai informasi tersebut. Kemudian kedua, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritas. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Kemudian ada sumber daya baru direncanakan untuk dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Selama fase perencanaan sistem dipertimbangkan yang pertama itu faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Yang kedua, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Jadi selama fase perencanaan sistem ini ada dua faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama ada kelayakan, kedua ada strategis. Jadi ini untuk menentukan mana dulu yang diprioritaskan. Kemudian perencanaan sistem. Kemudian kita langsung ini tadi untuk ini. Langsung ke analisis sistem. Analisis sistem ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan
estimasi, jadwal untuk solusi yang berpotensi. Fase analis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analis sistem. Tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang alasan untuk mengembangkan suatu sistem. Itu jadi ini adalah poin-poin, tidak saya bacakan semuanya. Fase analis itu ada beberapa fase yang dilakukan ini, dari mulai proses penilaian, proses analis, laporan, belum membuat tim, ruang lingkup dari tim itu sendiri, kemudian masuk selanjutnya ke fase perancangan sistem secara umum atau konseptual. Artinya perancangan sistem tahap setelah analis dari siklus hidup pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambar bagaimana suatu sistem terbentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembukaan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan. Jadi itu masuk ke dalam desain sistem yang baik, karena biasanya sistem desain yang baik itu ya begini, ada fase-fasenya, ada syarat-syaratnya. Kemudian ini terlalu banyak kalau saya jelaskan. Ya, kiranya itu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf sebelumnya kalau suaranya tidak jelas atau videonya kurang panjang, karena saya posisi lagi di desa, keterbatasan prasarana juga. Terima kasih sebelumnya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.